Apakah Anda tidak pernah mendapat kesulitan untuk dipercaya? Ini orang tidak mengerti mengenai Indonesia, nasionalisme tidak bisa dipakai. Berarti Anda sebetulnya bukan kartunis, tapi komunikator sosial. Sebenarnya saya muak dengan politik. Selamat berjumpa pada Wimar Show di stasiun televisi kesayangan Anda. Wimar Show sekarang mengenai survei calon presiden kita yang dibuat oleh Saiful Mujani dan kawan-kawan di LSI. Jadi di situ ada sekian banyak kategori penilaian. Nanti mungkin Pak Saiful bisa jelaskan. Tapi yang menarik adalah bahwa di dalam setiap kategori, katakanlah 5 besar itu bukan nama orang yang secara aktif berpolitik atau memimpin partai politik. Ini kita sebut sebagai survei kualitas personal calon. Jadi dasarnya adalah kita punya pemikiran, kita ingin pemilih itu memilih atas dasar kualitas. Nah, oleh karena itu tahap awal ketika bicara kualitas, kita bertanya kepada orang yang relatif tahu tentang kualitas orang-orang itu. Saya tidak bisa tanya kepada orang yang tidak tahu. Jadi misalnya saja ada orang yang sudah mobilisasi massa lewat TV, lewat atribut dan macam-macam, itu dikenal oleh masyarakat. Tapi ada orang yang tidak melakukan itu. Nah, oleh karena itu kita tidak bisa tanya dalam survei biasa untuk menilai satu orang yang dia tidak tahu dan yang satu lagi dia kenal. Oleh karena itu caranya adalah kita harus bertanya kepada orang yang tahu keduanya atau ketiganya atau keempatnya. Nah, kita dalam survei ini ada 24 nama dari kita kumpulkan itu, suruh dinilai oleh orang yang relatif tahu terhadap 24 nama itu. Kalau tidak tahu, salah satu dari 24 itu tidak valid surveinya. Nah, oleh karena itu tadi narasumber kita sebut begitu atau responden itu doktor semua, atau kalau tentara itu purnawirawan yang jenderal, pengusaha top 20 nasional kayak begitu. Jadi relatif mereka sangat tahu tentang tokoh-tokoh ini. Nah, di sana tentu hasilnya beda. Tidak mengherankan dengan survei-survei yang biasa kami lakukan. Karena apa? Karena masyarakat umum itu memang belum tahu terhadap tokoh-tokoh ini. Nah, dengan adanya survei semacam ini ternyata kita menemukan ada gap antara pengetahuan masyarakat tentang tokoh-tokoh ini dengan kualitas tokoh-tokoh yang seharusnya hadir di dalam pemilihan presiden nanti. Dari ilmu politik yang Anda pelajari di sekolah maupun dalam pengalaman, apa arti gap itu? Apakah orang yang katakanlah tidak memenuhi syarat kualifikasi tetapi dikenal bisa menang, atau sebaliknya orang yang dikenal tapi tidak? Jadi akhirnya orang memilihkan atas dasar apa? Atas dasar keterkenalan atau kompetensi? Pada dasarnya kita kan kalau di negara yang tingkat pendidikan politiknya relatif lebih baik, dilihat dari pendidikannya dan sebagainya, terus akses terhadap media, terhadap informasi politiknya lebih bagus juga, gap itu biasanya tidak terjadi. Jadi pandangan elit dengan pandangan massa umum itu tidak terjadi. Contoh misalnya di Amerika, orang yang kerjanya misalnya di tukang sapu, misalnya sebut begitu, dengan seorang profesor di kampus kayak gitu, gapnya tidak terlalu berbeda. Ukurannya jelas, mereka paham karena apa? Karena informasi politiknya relatif masif dan setara, kurang lebih kayak seperti itu. Nah, di kita yang terjadi adalah, saya sebut maaf Bung Wimar, ada semacam monopoli informasi politik. Oh iya, ya, dengan sendirinya karena kepemilikan TV dan sebagainya. Tidak hanya itu, juga ada orang yang tidak punya TV, tapi juga tingkat mobilisasi masanya juga sangat besar. Dan yang lain yang sebenarnya adalah mungkin kualitasnya lebih baik menurut orang yang mengerti, itu tidak melakukan hal semacam itu karena banyak faktor kayak begitu.
Nah, yang dirugikan sebetulnya masyarakat. Karena masyarakat mendapatkan informasi dari orang yang sebenarnya kurang berkualitas. Nah, kewajiban siapa ini? Pertanyaannya. Menurut saya ini kewajiban KPU. KPU harus memperkenalkan dari jauh-jauh hari orang yang pantas untuk jadi presiden, bukan hanya orang yang beriklan sendiri seperti itu. Mungkin kewajiban partai politik juga untuk menyampaikan ini. Terus mungkin civil society atau siapa saja yang peduli dengan kepemimpinan nasional ini. Oleh karena itu, saya melihat bahwa ini satu langkah dalam rangka memperbaiki kualitas calon-calon yang akan maju ke depan di dalam Pilpres 2014 nanti. Jadi survei ini, maaf ya, bukan hanya melaporkan, tapi sebetulnya agak menganjurkan, agak memberitahukan. Ya, kita sebut begitu. Ini bagian dari pendidikan politik. Pendidikan politik dikenal selama ini lebih normatif. Misalnya kita pakai norma itu di dalam mengevaluasi ini. Misalnya ada 7 kriteria. Misalnya orang ini kompeten atau tidak, mampu memimpin atau tidak. Misalnya orang ini bisa dipercaya apa enggak. 1 dalam kata dan perbuatan. Orang ini pernah melakukan tindakan yang melanggar hukum, melanggar etik atau melanggar moral apa tidak, dan seterusnya semacam itu. Di tingkat masyarakat luas dan di tingkat elit, frame-nya sama, Bung Wimar. Jadi masyarakat di bawah pun menginginkan presiden semacam itu. Tapi ketika ditanya siapa orangnya itu, nah di sana terjadi gap. Kalau masyarakat yang relatif terpelajar tadi, itu tahu orang-orangnya, sementara di tingkat massa tidak. Nah, oleh karena itu tadi saya katakan adalah hak masyarakat mengetahui tokoh-tokoh masyarakat yang lebih pantas untuk memimpin negeri ini. Apakah Anda akan membawakan hasil-hasil ini kepada masyarakat luas supaya terjadi pendidikan politik itu? Kita harapkan karena ketika kita rilis hasil itu, ada partisipasi dari masyarakat, dari civil society, dari media dan sebagainya. Alhamdulillah kemarin setidak-tidaknya ketika kita rilis, sambutan dari media cukup bagus. Saya ingin tanya lebih lanjut mengenai sosialisasi ini pada segmen berikutnya. Wimar Show dengan Saiful Mujani.